Oke, kita lanjutin lagi ya ngobrol bersama Bung Rocky Gerung yang ya kita sekarang ini kelihatannya mesti berdamai dengan Bung Rocky karena mobile banget ya, ini on the road gitu ya dari satu kota ke kota lain. Iya, iya, iya. Dari satu persekusi ke persekusi lain. Tapi saya baca Itu ya, nasib oposisi. Hal ini kan usia pekerjaan si Habibur Rahman, pekerjaan si Hasto, pekerjaan si Akbar Faisal. Justru saya yang mereka bilang minta maaf itu. Ya bagaimana minta maaf? Lalu mereka ngapain tuh? Kan mesti mereka yang jadi watchdog dari pemerintah. Ya watchdog itu kalau diterjemahkan itu artinya anjing penggonggong. Nanti salah lagi tuh. ya. Ini menarik karena Anda dipersoalkan menggunakan kata selain tadi, bajingan saya juga menggunakan kata tolol gitu ya. Tapi sebenarnya kata ini juga digunakan oleh pejabat publik loh. Ini yang saya baca ini Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri ya ini Kartiko Wirjoatmojo atau Tiko ini dia ngamuk-ngamuk gitu karena dia mendapati bahwa kereta api cepat itu beberapa stasiunnya itu ada Cawang, Cawang ini pemberangkatan sorry Halim kemudian Kerawang itu stasiunnya nggak punya akses ke jalan tol dan jalan raya. Jadi bayangkan itu nanti kalau orang keluar dari mau masuk Halim itu mesti lompat pagar dulu gitu berarti ya kalau nggak punya akses ke jalan tol dan jalan raya dan dia bilang nih stupid kata dia gitu kan ini sama aja katanya. Ya bayangkan ya, dari dalam kabinet, wakil Menteri BUMN menganggap kebijakan kabinet itu tolol. Apa bedanya yang saya katakan tolol kan? Ya. Kan lebih bahaya lagi, karena stupid kan bukan artinya bagus kan. Jadi Hmm. bayangkan, kata itu justru juga mesti menimbulkan kemarahan dong. Bahkan Jokowi yang mesti marah tuh. Hmm. Karena menganggap bahwa yang diputuskan Jokowi itu stupid alias tolol. Ini menteri yang ngomong sendiri, wakil Wakil menteri yang Menteri, Wakil ngomong kan. Menteri. Yes, Hmm. itu artinya dia mengerti bahwa ada kebijakan yang buruk dari dalam dirinya sendiri. Apalagi saya yang dari luar, yang melihat lebih lebih spektrumnya lebih lebar, bahwa banyak kebijakan yang buruk. Kalau saya bilang itu kebijakan tolol, itu kan. Jadi Hmm. wamen ini juga mesti jadi saksi di saya bahwa dia juga pernah mengucapkan hal yang bahkan lebih buruk, yaitu mentolol-tololkan kebijakan kabinetnya sendiri kan. Coba bayangkan coba, kenapa PDIP nggak persekusi wamen itu yang mentolol-tololkan kebijakan Presiden Jokowi? Sama aja poinnya itu. Nah sekarang itu bagaimana soal-soal ini diterangkan pada mahasiswa tuh. Mahasiswa Ya. masih mengerti, tapi nanti ada lagi yang mengatakan ya itu kan pakai bahasa Inggris stupid itu. Artinya sama itu. dan dan di negara-negara barat juga biasa digunakan istilah stupid untuk kebijakan publik yang memang stupid kan gitu. Stupid bastard segala macam itu, karena itu dimaksudkan untuk kritik kebijakan, bukan bukan kritik manusianya tuh. Jadi wamen ini menganggap kebijakan kereta cepat itu tolol gitu gampangnya tuh, tapi asal salah Akses. karena nggak ada macam penguasaan data sebelumnya. Saya bilang hal yang sama, IKN itu tolol karena nggak ada persiapan sebelumnya tuh, sehingga penggusuran di mana-mana, lalu bahkan disuruh Cina yang bikin IKN kan gila nih. Masa IKN ibu kota negara dibuat oleh bangsa, oleh negara Cina yang pertama dia negara komunis, artinya dia ingin memantau sebetulnya kesiapan diplomasi di kawasan Asia Pasifik karena dia lagi mau berkelahi dengan Amerika Serikat. Justru kita kasih akses pada Cina untuk mengetahui berapa banyak sumber daya mineral yang masih tersedia di Kalimantan. Sambil kali-kali ibu kota negara dia bisa ambil beberapa deposit mineral kita untuk dianalisis kan. Jadi itu namanya stupid alias tolol. jangan jangan diulang pakai stupid aja lah lebih enak lah. Saya kan Itulah. sebenarnya bukan hanya Pak Wamen ini loh, Pak Tiko ini yang pernah menyatakan semacam itu karena Pak Jokowi memang waktu itu tidak menggunakan itu tidak menggunakan kata stupid, tapi Pak Jokowi itu waktu itu heran bingung kenapa karena ada pelabuhan yang tidak punya akses jalan juga. Kemudian ada waduk-waduk yang tidak punya akses akses tersiernya ya, apa ya saluran tersiernya yang membagi-bagi dari waduk ke sawah begitu ya. Jadi kebijakan semacam ini banyak sekali terjadi di kita. Jadi yang bilang itu bukan kita ya, Pak Jokowi pernah, sekarang Wamennya juga melakukan hal yang sama gitu. Dan itu juga bahayanya kalau kita teruskan logika Pak Wamen ini kan. Dia memang benar. Apalagi kalau dia terangkan bahwa ini pakai APBN pada akhirnya kan. Kenapa? Karena investor Cina itu menekan pemerintah Indonesia kalau nggak pulang modal, kalau bangkrut atau terjadi penambahan biaya itu dia Cina nggak mau tanggung ya. Itu beban Republik Indonesia tuh. Padahal awalnya itu nggak boleh pakai APBN. Sekarang kita tanya APBN itu buat apa?
buat orang Jakarta dan Bandung yang bolak-balik di situ, atau buat orang Dayak Kalimantan, buat orang Papua. Kan APBN yang dipakai untuk kereta cepat itu artinya beban seluruh rakyat untuk bayar utang. Kapan utang itu bisa lunas? Di dalam hitungan ahli-ahli ekonomi yang akal sehatnya itu 80 sampai 100 tahun baru baru bisa kita bayar utang itu tuh. Dalam 80 sampai 100 tahun itu berapa banyak puskesmas yang terlantar karena uang untuk bikin puskesmas dipakai buat kereta cepat. Berapa banyak jalan-jalan desa yang akhirnya menyebabkan mobil ambulans nggak bisa masuk kalau ada orang sakit karena dipakai buat kereta cepat. Kereta cepat itu cuma menghubungkan dua wilayah Jakarta dan Bandung selama ini yang isinya adalah orang kelas menengah. Jadi APBN dipakai justru untuk membantu kelas menengah yang udah kaya tuh, yang bisa punya 3 mobil, dan kalau dia malas naik mobil dia pakai kereta cepat. Sementara rakyat di daerah terlantar karena jalan-jalan rusuk, jalan-jalan kabupaten, kecamatan itu nggak diurus. Ini namanya kebijakan tolol, kan dasarnya itu kan. Dan saya sebut lagi, yaitu kerjaan seorang bajingan. Jadi tetap ide saya itu nggak berubah tuh, karena saya mau kritik kebijakannya. Dari awal kebijakan itu mesti diperlihatkan masuk akal, ini nggak masuk akal. Itu intinya tuh. Ya, ya, Tadi ya, saya ya. dilaporin lagi nih, bilang lagi bajingan. Ya memang, tapi saya menyebutkan itu dari hati nurani saya untuk mengkritik kebijakan, bukan mengkritik persona Pak Jokowi. Gimana menerangkan hal yang simpel ini pada teman-teman yang marah gitu kan, itu intinya. Ya, ya. Oke. Dan ini saya baca komen-komennya juga sangat menarik. Ternyata itu tidak hanya terjadi pada pada kereta cepat, tapi juga terjadi pada LRT. Katanya ada juga stasiun, saya lupa disebutkan di mana ya gitu, yang akses jalannya juga nggak ada. Jadi bayangkan kebijakan-kebijakan sangat banyak bermunculan. Tapi sebenarnya saya kasihan sama teman-teman PT Kereta Api Indonesia ini, Bung Rocky. Ini kan yang dimarahin, dibilang stupid oleh Pak Wamen ini adalah teman-teman di kereta api. Padahal teman kereta api ini kan mereka cuma ketemuan saja. Tadinya kan proyek ini bukan mereka yang nanggung itu, yang menjadi inisiatornya kan. Mereka ini hanya di situ bukan lead proyeknya. Untuk kereta api cepat kita tahu itu Waskita Karya. Untuk LRT itu Adikarya. Nah sekarang dilimpahin ke kereta api cepat dan kemudian dia dapat rezeki disebut stupid tadi. Jadi dari awal desainnya ngaco kan, bukan desain teknisnya, tapi Ya. desain yang menyebabkan pembengkakan anggaran. Di mana-mana orang bikin kereta api cepat itu ada polanya, itu gampang betul, itu sekian kilometer, sekian bahan. Jadi karena di markup dan itu yang nanti akan dibongkar kalau terjadi perubahan politik, dan pasti akan terjadi perubahan politik, itu yang membahayakan mereka yang sedang ada di kabinet sekarang kan. Itu semua terlibat di situ kan. Jadi memang kita tahu satu persatu, hari ini kita mesti ungkapkan mana yang stupid. Tapi Presiden Jokowi kan berhasil di bidang, iya dia berhasil di bidang itu, tapi di bidang yang lain banyak betul yang berantakan. Jadi kita mesti fair. Ya, kenapa Anda nggak muji? Karena kalian udah puji Presiden Jokowi. Ngapain saya tambahin pujian kan? Udah cukup pujian kalian kan. Nah, saya beri kritik. Jadi itu dasarnya. Ya, ya. Dan ini kalau kita ngomong kereta cepat kan kemarin disebutkan bahwa ini akan dilanjutkan untuk menjadi Bandung Surabaya, artinya Jakarta Bandung Surabaya. Tapi kemudian ada pernyataan dari Menteri Perhubungan bahwa untuk jalur yang Bandung Surabaya itu akan dilanjutkan kabinet berikutnya. Nah, Itu ya. Jadi begitu banyak cara menghindar tuh. Menteri Budi Karya apa segala macam juga udah menghitung ketidakmasukakalan itu. Ada proses kelayakan lingkungan, ke apa namanya, economical scale tuh, apakah dia menguntungkan apa tidak tuh, dari segi macam-macam itu. Apalagi soal tanah yang banyak hal, sama seperti Mandalika sampai sekarang tuh yang ada di situ tinggal patungnya Pak Jokowi lagi naik motor, udah nggak ada kegiatan di Mandalika, padahal kita investasi banyak betul di situ. Berapa banyak yang rugi, vendor-vendor yang belum dibayarkan, itu semua yang kita kritik. Jadi kita mesti bongkar demi masa depan Indonesia, demi masa depan Papua, demi hak masyarakat adat Dayak, demi macam-macam semua, demi semua itu, demi rakyat. Jadi kita kasih kritik, saya ambil risiko menjadi pengkritik untuk mengingatkan bahwa negeri ini sedang bermasalah tuh. Jadi jangan mengelulukan seseorang berlebihan, itu bahayanya. ya, ya, ya. Tapi saya kira mungkin lebih baik Anda berikutnya jangan menggunakan kalimat tolol deh, menggunakan stupid aja, karena kalau begitu nanti Anda tinggal ngomong bahwa kalau gitu panggil juga Pak Wamennya kan, saya bukan hanya saya yang ngomong gitu. Ya itu nanti saya akan terangkan pada Pak Polisi, itu ada juga tuh yang ngomong hal yang sama dengan saya tuh. Bilang kebijakan Presiden Jokowi itu stupid. Nanti orang kau itu bukan kebijakan presiden kan, kebijakan menteri. Oh, kita ingatkan sekali lagi tuh, kata Presiden Jokowi tidak ada kebijakan menteri, semua kebijakan saya presiden. Memang betul sistem presidensial. Jadi yang bertanggung jawab terhadap stupidity itu adalah presiden tetap.
Saya Hmm. pakai stupidity aja, nanti pakai ketololan dimarahin lagi. Ya, 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 saya sepakat. Jangan ditambah-tambah lagi. Orang lagi marah, Bung Rocky. Ya saya tahu bahwa orang lagi marah, tapi saya tahu juga mereka teman-teman saya yang atau mereka yang memusuhi saya satu waktu dia akan mengerti bahwa saya memakai istilah itu demi perbaikan itu, bukan demi puja-puji. Mereka mengerti bahwa yang saya ucapkan itu kritik terhadap kebijakan Presiden Jokowi, bukan terhadap Jokowi sebagai manusia. Itu intinya tuh. Itu beda, Jokowi sebagai individu dan Jokowi yang diangkat oleh disumpah di atas konstitusi bahwa dia akan mencerdaskan kehidupan bangsa, dia akan memelihara keakraban bernegara, dia akan menopang atau menghidupkan harapan tentang keadilan sosial. Semua itu hilang tuh. Dan sekarang mulai terbuka tuh dari dalam kabinet Jokowi sendiri ada kritik. Jadi itu ya fairnya begitu. Satu waktu orang akan mengerti bahwa saya tidak memusuhi negara, saya memusuhi kebijakan yang saya pakai istilah saya biasa aja, kebijakan yang dungu gitu. Ya, 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 ya. Nah, kita bayangkan kan nanti tanggal 18 Agustus itu rencananya akan diresmikan ya kereta api cepat Cina ini ya. Artinya siap-siap untuk yang menggunakan ini tahu bahwa aksesnya mungkin sementara untuk yang Halim saya kira pasti harus diperbaiki duluan karena ini kan stasiun awal gitu. Kalau kemudian tidak ada akses ke jalan tol dan jalan raya, bagaimana orang menuju ke sana begitu. Sementara yang untuk Kerawang ya belum ada gitu. Saya nggak tahu pada larang. Jangan-jangan ini langsung tembus ke yang di ujung apa yang dekat Cilenyi sana stasiunnya gitu. Tapi tetap saja ini menunjukkan betapa kita makin disuguhi berbagai atraksi konyol yang ada begitu ya dalam soal pembangunan kereta api cepat Cina ini. Iya itu artinya kemewahan buat orang yang ada di Jakarta untuk pergi ke Bandung tuh. Sementara orang di sepanjang jalan itu kadang-kadang akses cuma bisa nonton, wah hebat kereta cepatnya melintas di depan mereka. Dan mereka nggak tahu bahwa kereta cepat itu adalah beban anak cucunya untuk bayar 80 Yes, tahun ke depan itu. Jadi ya, sebetulnya itu logikanya tuh. Jadi kritik saya tidak akan berhenti itu. Dan yes. saya tahu bahwa ini akan mengarah pada pemanggilan saya polisi nggak ada soal. Yang penting saya tetap kasih kritik dan itu jangan dipaksa saya untuk minta maaf untuk hal yang sifatnya publik. Nggak ada problem privat saya, nggak ada problem pribadi saya dengan Pak Jokowi. Jadi kenapa mesti minta maaf? Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, tetap Oke, Bung Rocky. Yes. yes, no, is no.